Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan karena boleh terlibat dalam diskusi online yang kedua yang akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap lingkungan. Topik ini diangkat dan dihubungkan dengan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang kita peringati setiap tanggal 5 Juni kemarin hari ya. Tapi juga berkaitan dengan waktu di mana saat ini dunia sedang berjuang dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, topik saya saat ini adalah membahas tentang bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap lingkungan itu sendiri. Baik, saya tidak akan memulai pembahasan ini langsung dengan menunjukkan bagaimana pengaruh dari COVID terhadap lingkungan, tapi terlebih dahulu saya ingin menunjukkan bagaimana peran penting manusia terhadap kemunculan dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Baik, sejumlah faktor tentunya berkontribusi pada kemunculan wabah ini. Antara lain, jika kita melihat pada slide ini adalah beberapa pengaruh dari kerusakan lingkungan seperti penipisan lapisan ozon, kemudian degradasi lahan, kemudian penurunan kualitas air, serta perubahan iklim dan kekurangan atau pengurangan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan manusia itu sendiri. Nah, sejumlah faktor ini akan dan sangat berkontribusi pada kemunculan wabah yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Nah, dua hal yang penting yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem merupakan dua hal yang paling berkontribusi pada kemunculan wabah COVID-19 ini. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa kedua faktor ini adalah disebabkan karena laju deforestasi atau penurunan dari kualitas dan kuantitas hutan yang terus berlangsung di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia misalnya, hilangnya hutan alam itu terkait dengan adanya penebangan liar, illegal logging, kebakaran hutan, dan konversi hutan itu sendiri. Kemudian kita melihat bahwa kehati atau keanekaragaman hayati, biodiversitas itu merupakan dasar atau basis dari kesehatan manusia dan alam. Kita melihat bahwa kehilangan keanekaragaman hayati itu sangat mengancam kesehatan manusia. Termasuk di dalamnya adalah dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau disebut juga sebagai zoonosis. Jumlah dari wabah penyakit menular itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh penyakit menular yang bersifat zoonosis yang kita ketahui bersama itu sebelum muncul COVID-19 seperti Ebola, HIV, flu babi, MERS, dan flu burung itu juga bersifat zoonosis sama dengan COVID-19. Nah, terkait dengan dari mana munculnya penyakit COVID-19 ini, kita ketahui bahwa hasil konsensus ilmiah sudah jelas mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 ini merupakan penyakit yang melompat dari hewan ke manusia, di mana kemungkinan besar dia berasal dari hewan kelelawar, walaupun itu belum terbukti ya. Tetapi
virus ini bukanlah virus yang direkayasa di laboratorium seperti yang diasumsikan oleh penganut paham konspirasi. Tetapi walaupun demikian, meskipun dia tidak direkayasa di laboratorium, ini bukan berarti bahwa manusia tidak berperan terhadap munculnya pandemi COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena dengan mengganggu ekosistem, manusia telah menciptakan kondisi yang memungkinkan virus hewan itu melintas ke populasi manusia. Pengurasan, eksploitasi lingkungan seperti pembakaran hutan, kemudian penebangan hutan, perburuan liar, itu telah menyebabkan rusaknya habitat alami dari satwa liar, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem. Ini tentunya menyebabkan melimpahnya virus yang semakin dekat dengan kehidupan manusia. Dengan mengganggu ekosistem, maka manusia telah menciptakan kondisi yang memungkinkan virus hewan itu akan melintas ke populasi manusia. Ini adalah salah satu contoh pasar yang disebut juga sebagai wet market atau pasar basah. Artinya pasar yang menjual produk daging dan hewan hidup. Dan disinilah tempat di mana manusia menyediakan inkubator untuk memunculkan penyakit menular. Oleh sebab itu, ini dipandang penting untuk adanya peraturan yang benar-benar ketat terhadap keberadaan pasar hewan hidup. Seperti kita ketahui bersama, di Minahasa itu ada banyak lokasinya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana munculnya pandemi itu sendiri. Pertama-tama itu bisa dikaitkan dengan deforestasi. Deforestasi ini menyebabkan perubahan iklim, juga menyebabkan loss biodiversity atau hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Kemudian adanya koleksi spesies dan trafficking sampai kepada pasar satwa, dalam hal ini satwa liar, dan di situ akan memunculkan resiko terjadinya penularan penyakit dari hewan ke manusia. Oke, nah sekarang kita akan beralih kepada bagaimana sekarang ini kita melihat pengaruh dari COVID-19 itu sendiri terhadap lingkungan. Kalau tadi kita melihat bahwa ternyata faktor lingkunganlah itu sendiri yang memunculkan penyakit pandemi COVID-19 disebabkan karena faktor kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dan kehilangan dari keanekaragaman hayati. Nah, pandemi global yang mengancam kehidupan telah mengembalikan perekonomian kita saat ini. Nah, krisis yang kita alami saat ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga telah mempengaruhi berbagai sendi-sendi kehidupan seperti perekonomian, tatanan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Nah, setelah beberapa negara telah menerapkan karantina wilayah, ada yang lockdown, ada yang PSBB, ada yang semi PSBB, kebijakan ini tentunya memaksa kita semua untuk tinggal di rumah, menghindari berkumpul dengan banyak orang, sekolah ditutup, tempat ibadah ditutup, beberapa perusahaan menerapkan bekerja dari rumah, transportasi dibatasi, dan sebagainya. Nah, impactnya terhadap lingkungan itu saya membaginya ke dalam 4 kelompok besar. Yaitu yang pertama, dampak dari COVID-19 ini terhadap carbon emission, emisi karbon, kemudian terhadap satwa liar dan habitatnya, kemudian terhadap sampah, dan yang terakhir adalah terhadap penggunaan energi. Yang pertama, bagaimana kita melihat beberapa feature di sini tentang
pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap emisi karbon itu sendiri. Nah, pandemi COVID-19 itu secara nyata telah mengurangi emisi karbon di atmosfer, ya. Kemudian selain emisi karbon, juga sebenarnya dia juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang lain seperti gas nitrogen oksida. Seperti dalam gambar kita melihat lewat citra satelit baik yang di Cina sebelum atau awal di mana pandemi ini terjadi sangat berbeda dengan ketika masa pandemi berada di dalam puncaknya. Jadi gas nitrogen oksida itu mengalami penurunan, ya, baik di Cina maupun di saya ambil contoh sini di Italia. Kemudian di beberapa belahan dunia yang lain juga seperti di Amerika Serikat itu juga terjadi hal yang sama. Kualitas udara menjadi lebih baik karena terhentinya sebagian besar kegiatan industri, dan citra satelit mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat nitrogen oksida secara global maupun juga karbon dioksida. Kemudian dampak dari pandemi COVID-19 terhadap lingkungan itu juga bisa kita lihat dari dampaknya terhadap satwa liar dan habitatnya. Nah, beberapa negara itu mengalami hal-hal yang sedikit lucu dan aneh dengan adanya pandemi COVID-19, ya. Di media-media sosial kita bisa melihat munculnya beberapa hewan liar ke daerah pemukiman, ke kota, dan sebagainya. Nah, beberapa binatang ini cenderung bermunculan akibat katanya ketidakhadiran manusia di luar. Berkurangnya kendaraan yang melintas di jalanan membuat makhluk hidup seperti misalnya landak itu bisa muncul dari hibernasinya atau masa istirahatnya. Nah, para ahli atau para konservasionis berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan membantu menekan perdagangan satwa liar yang tentunya menjadi penyebab kepunahan sejumlah spesies. Kemudian yang ketiga, sayang sekali bahwa COVID-19 ini walaupun dia telah membantu mengurangi peningkatan gas emisi rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida, kemudian juga membantu satwa liar, tapi juga dia munculkan efek terburuk bagi lingkungan ternyata. Di sini terjadi penumpukan sampah, itu terutama sampah-sampah yang berasal dari sampah-sampah kesehatan, ya, dari rumah sakit, dari tempat-tempat pelayanan kesehatan. Seperti di Amerika Serikat dilaporkan bahwa sampah itu meningkat. Kemudian juga di Italia peningkatan sampah atau peningkatan peningkatan sampah-sampah hasil konsumtif itu meningkat sampai 111%. Begitu juga dengan Cina, setiap hari itu 200 ton sampah kesehatan yang meningkat. Kemudian bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap penggunaan energi? Nah, sayang sekali juga bahwa pengaruh dari COVID-19 terhadap penggunaan energi itu juga sangat berdampak, terutama pemborosan penggunaan energi. Kita yang tinggal di rumah, yang bekerja di rumah itu memang nyata setiap hari kita, karena tinggal di rumah setiap hari kita harus menonton televisi tidak pernah dimatikan dari pagi sampai malam. Kemudian juga peningkatan penggunaan internet, ya, penggunaan telekonferensi dan sebagainya. Ini juga ternyata merupakan hal yang tentunya sangat disayangkan. Tapi mau tidak mau harus kita lakukan karena kita tinggal di rumah. Jadi terjadi pemborosan pemanfaatan energi. Kemudian, nah,
Apakah kondisi bumi betul-betul membaik selama pandemi COVID-19 ini sehingga kita boleh menjadi tenang? Nah, meskipun pada beberapa hal kondisi bumi menjadi lebih baik, tapi tentunya ini bukan hal yang wajar. Memang tingkat polusi dan emisi global itu menjadi menurun, tetapi ini bukan karena masalah kebijakan, tetapi karena industri transportasi yang berhenti operasinya selama wabah ini. Selama wabah ini manusia banyak kehilangan nyawa, banyak yang sakit terpapar COVID-19, dan ekonomi pun menjadi sangat terpengaruh. Kita pasti ingin lingkungan itu menjadi lebih baik, tapi juga ingin beraktivitas dengan normal. Nah, di sini dibutuhkan supporting policy atau dukungan kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Mengatasi masalah lingkungan bukan dengan memunculkan pandemi seperti saat ini, karena pandemi ini telah banyak merugikan kita semua. Dan jika kita mampu menjaga bumi dengan tidak serakah, menguras secara membabi buta kekayaan biodiversitasnya, maka alam pun akan memberikan hasil yang lebih baik. Butuh dukungan kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Walaupun kenyataannya bahwa hilangnya keanekaragaman hayati itu tidak pernah dianggap sebagai sebuah kerugian negara, sehingga tidak pernah masuk dalam sebuah kebijakan politik. Saya kira sekian dulu untuk presentasi saya. Semoga ini bisa bermanfaat.